Hari ini saya mau kongsikan satu cerita daripada Perjanjian Lama. Satu pribadi yang cukup terkenal juga dalam Perjanjian Lama, yaitu Yunus. Kalau kita bercerita tentang Yunus, sudah tentu kita akan terpikir tentang ikan besar. Kemudian dia ditelan dalam ikan besar 3 hari 3 malam lamanya. Sadar atau tidak, Yunus sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan Injil. Tapi Yunus tidak mau. Dia melarikan diri, kemudian di atas kapal berlakulah satu tragedi, ribut taufan. Dia dihumban dan ditelan oleh ikan 3 hari 3 malam. Lepas itu dimuntahkan ikan, barulah dia pergi ke kota Niniwe dan memberitakan Injil. Kalau kita baca betul-betul kisah Yunus dari pasal 1 hingga ke-4, kita akan perhatikan ada sedikit kelemahan. Ataupun lebih tepat lagi, pribadi Yunus ini dia hampir sama dengan kita hari ini. Sadar atau tidak? Saya akan jelaskan. Pribadi Yunus, dia menerima perintah daripada Tuhan 2 kali, tapi perintah yang sama, yaitu pergi ke kota Niniwe untuk menginjil. Kali pertama, dia melarikan ke diri. Kali kedua, lepas dia dimuntahkan, Tuhan berperintah kepada dia, barulah dia pergi ke kota Niniwe dan memerintahkan Injil. Tahu atau tidak, kota Niniwe sebenarnya kota yang sangat besar. Alkitab mencatatkan ia sebesar 3 hari perjalanan. Maksudnya kita boleh berjalan mengelilingi kota itu selama 3 hari besarnya. 3 hari berjalan ataupun panjang luasnya 3 hari. Boleh dikatakan begitu. Dan jumlah rakyat pada waktu itu adalah 120.000 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit ya, itu jumlah yang sangat banyak untuk kota yang berusia hampir 3.000 tahun yang dahulu. Itu adalah satu kota yang sangat besar. Tapi lepas dimuntahkan dari perut ikan besar, apa yang Yunus lakukan ialah dia pergi ke kota yang luasnya, yang besarnya 3 hari perjalanan itu. Dia memberitakan Injil hanya 1 hari perjalanan dan 1 kalimat saja, yaitu 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Itu saja yang dilakukan. 1 hari luas perjalanan dia kelilingi kota itu. Dia bukan kelilingi semua, tapi sepersuku, suku daripada kota itu saja. Dan hanya menggunakan 1 kalimat. Dan apa yang terjadi pada kota itu ialah 120 jiwa, tidak termasuk dengan ternak-ternak mereka, bertobat. 3 hari mereka berkabung, berpuasa, berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan, dan Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, dan mereka diselamatkan. Kota itu tidak dimusnahkan seperti Sodom dan Gomora ataupun kota Yeriko. Tapi sadar atau tidak, sebenarnya kita hari ini sebagai orang Kristen hampir juga macam Yunus. Kita menerima amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Satu arah daripada Tuhan, satu perintah, satu tugas kita sebagai orang Kristen. Pergi menjadikan semua orang, semua bangsa murid Yesus. Bukan pengikut, bukan penyembah atau followers, but disciple, murid. Dan bukan saja menjadikan murid, tapi ajar mereka melakukan, mengajar mereka untuk melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan, apa yang telah Yesus ajarkan dalam Alkitab, dalam 4 Injil utama itu, atau keseluruhan Alkitab. Apa perintah Tuhan? Kita sama dengan Yunus. Kita kenal Tuhan, Yunus kenal Tuhan, Yunus kenal Allah, siapa Allah yang dia sembah. Kita kenal juga Allah yang kita sembah ialah Allah yang Yunus sembah juga. Sama. Kita menerima perintah yang sama. Bezanya, Yunus menerima perintah itu secara langsung daripada Tuhan. Firman Tuhan itu datang kepadanya. Dan kita hari ini sama juga. Kita terima firman Tuhan. Ada dalam Alkitab 4 Injil itu. Dalam Matius pasal 28, Markus pasal 16, Lukas dan juga Yohanes, dan tidak lupa juga Kisah Para Rasul pasal 1, ya. Apabila kita menerima kuasa, apabila Roh Kudus ada bersama kita, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid sampai ke ujung dunia. Tapi apakah hari ini kita melakukannya? Atau kita sedang menunggu-nunggu, menunda-nunda waktu Tuhan untuk memberitakan Injil?
Atau kita mempunyai pikiran ataupun konsep pemikiran bahwa tidak apalah, kan ada penginjil. Oh, itu bukan kerja saya, itu kerja pendeta, atau itu kerja tim pelayanan misi dalam gereja, ataupun tim pelayanan misi dalam diosis ataupun pusat gereja kita. Atau sebenarnya kita berpikir, biarlah orang lain yang buat, itu bukan panggilan saya. Apakah ini yang kita pikirkan? Kalau benar inilah yang terlintas dalam pikiran kita, bukankah kita sama dengan Yunus? Yunus kenal Allah. Yunus menerima firman Tuhan, mendengar suara Tuhan untuk menginjil, tapi dia memilih untuk menolak. Karena apa? Karena bagi dia, mungkin bangsa itu tidak layak untuk diselamatkan, karena mereka adalah musuhnya, musuh orang Israel. Sama juga dengan kita hari ini. Biarlah mereka di luar sana, biarlah nanti misioneri yang akan pergi menginjil untuk mereka, biarlah orang lain yang melakukan. Mereka secara tidak langsung adalah musuh bagi kita. Secara diam, sadar atau tidak, sebenarnya kita sedang mengabaikan mereka seperti mana Yunus mengabaikan mereka. Bezanya Yunus lari naik kapal, kemudian ditelan ikan besar, 3 hari 3 malam kemudian dimuntahkan. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita melarikan diri? Mungkin. Dan iya, kita sedang melarikan diri dari menginjil, memberitakan Injil kepada orang lain. Tapi, apakah ikan besar dalam kehidupan kita hari ini yang akan menelan kita? Pikirkan. Bagi saya, ikan besar itu adalah kehidupan di sekeliling kita. Kegagalan semasa kita menginjil, atau kita tidak menginjil, telah mengadakan satu kegagalan dalam kehidupan orang. Atau lebih tepat lagi, penyesalan. Penyesalan yang selalu datang, kalaulah saya injili, kalaulah kita lakukan, kalaulah, dan kalaulah, dan kalaulah. Penyesalan-penyesalan ini akan bertumpuk dan ia akan menjadi satu ikan besar yang akan menelan iman kita dan kesadaran kita untuk menginjil. Dan akhirnya kita akan menjadi malap dan kita akan menjadi tawar. Tawar hati untuk menginjil, malap untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Maka kita bukan lagi terang dunia dan kita bukan lagi garam dunia. Dan kita di dalam penyesalan, dalam perut ikan yang besar. Yunus dimuntahkan selepas 3 hari 3 malam. Kita, berapa lama yang kita harus tunggu? Karena yang menelan Yunus adalah ikan besar, dan yang menelan kita adalah penyesalan kita tidak menyelamatkan, tidak memberitakan berita baik tentang keselamatan Yesus. Jadi, pikir-pikirkanlah, apakah hari ini kita sama seperti Yunus sedang melarikan diri, atau posisi kita hari ini kita berada dalam perut ikan. Sadar atau tidak, kita penuh dengan penyesalan karena kita tidak melakukan penginjilan itu. Jadi, datanglah kepada Tuhan, berseru kepada Dia, mintalah hikmat dan kekuatan, dan terutamanya keberanian untuk memberitakan Injil. Pikir-pikirkanlah. Tuhan memberkati.